And Gimana cara Ito Molly menyikapi komentar negatif? Apa pesan Ito Molly untuk mereka? Bersedih boleh, tapi nggak boleh lama-lama. Yang kulakukan adalah aku ingat tujuanku di awal. and Halo semuanya. Sesuai dengan janji aku, kemarin kita ada buat Q&A di Instagram dan hari ini aku akan jawab semua pertanyaan kalian. Kita mulai dari pertanyaan pertama, datang dari Ito Santonius Samosir. Itu nanya, Horas Ito Molly, gimana cara Ito Molly menyikapi komentar negatif dari netizen yang kadang kelewat batas? Gimana cara menyikapi komentar negatif? Oh, ini boleh jujur ya. Pertama-tama, di tahun-tahun pertamaku masuk di dunia musik ini, kalau ada komentar negatif biasanya aku langsung stres. Ya, aku nggak bisa dengar orang sedikit ngasih masukan atau kritik gitu. Aku pertama-tama nggak bisa terima. Tapi entah kenapa sekarang di tahun 2020, sudah dimulai tahun 2019 kupikir, aku sudah mulai terbiasa dengan komentar-komentar negatif dan aku menerima yang positifnya aja. Kalau misalkan mereka komentarin tentang sesuatu, nggak semuanya harus kutanggapin gitu, karena semua yang dibilang orang belum tentu benar. Jadi aku ambil yang benarnya aja dan aku nggak membenci mereka juga gitu, karena Judika aja punya haters apalagi aku kan gitu. Dan pesan yang kedua, pertanyaan yang kedua, pertanyaan dari Santos Samosir ada dua. Apa pesan untuk orang-orang yang selalu memberikan komentar negatif? Pesanku cuma boleh berkomentar asalkan masih sopan, karena kita nggak tahu kadang-kadang kalimat yang kita sampaikan kepada orang lain itu berpengaruh untuk mental seseorang gitu. Jadi berbicaralah lebih sopan atau ketiklah sesuatu dengan sopan, itu aja deh. Be polite, I think. Itu dia untuk pertanyaan, itu jawaban dari untuk Santonius Samosir. Yang kedua ada Siska Bakara. Kakak itu nanya, Kak mau nanya gimana cara kakak membangun motivasi untuk menyemangati diri sendiri di saat sedang terjatuh. Pas aku lagi jatuh, ada masa dimana aku jatuh, bersedih boleh, tapi nggak boleh lama-lama. Yang kulakukan adalah aku ingat tujuanku di awal. Oh, tadi kan aku pengennya ini. Kalau aku berhenti sekarang nanti nggak kesampaian dong, gitu. Jadi I remember, aku ingat tujuanku dan itu adalah salah satu cara untuk menyemangati diriku sendiri saat aku jatuh. Ingat tujuan awalmu, itu dia. Giovanni Turnip, pertanyaan ketiga datang dari kakak Giovanni Turnip. Hai Kak Molly Morse, Horas. Kakak kan pintar nyanyi, pintar bahasa Inggris, pintar juga ambil hati awak, hehe. Dia tulis hehehehe. Pernah gak sih kakak terbesit pengen ngerantau ke Jakarta atau ke luar negeri? And then, maaf ya kak, apa sih motivasi kakak Olis sampai sekarang masih di kampung halaman? Terima kasih. Oh, iya ya, kebanyakan orang bertanya begitu sih, kenapa orang sepertimu malah pindah ke desa dan bukannya tetap tinggal di kota? I don't know why, tapi aku merasa hidup di kota itu kayak, aku pernah tinggal di Medan selama hampir 7 tahun dan aku merasa hidupku terlalu terburu-buru gitu, dan aku benci keramaian, aku gak suka udara panas. Jadi kalau aku di desa, aku merasa tenang. Aku bahagia hanya melihat sawah, aku bahagia melihat gunung, dan aku melihat orang-orang desa itu kayak wah gitu. Aku senang tinggal di tempat yang sunyi begitu. Itu alasan kenapa aku pindah ke kampung. Dan lagi pula aku merasa aku butuh mengajari orang-orang di sana juga. Aku pengen jadi guru di sebuah desa dan mereka senang dengan kehadiranku di sana gitu. Dan tadi ada dia tanya pengen keluar negeri. Aku pengen keluar negeri, pengen lihat salju. Tapi aku pengen ke situ untuk liburan aja. Kalau untuk tinggal di sana kayaknya enggak deh. Tapi nggak tahu juga kalau menikah sama orang situ, kalau tinggal di situ juga boleh. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada Efrin Siagian. Halo dekku, kapan nulis buku atau novel lagi? Oh, ini Kak Efrin Siagian ini pernah beli novelku yang kedua yang judulnya apa itu?
Aku lupa judul novelku. Apa itu? The Twin and the Witch. Ya, The Twin and the Witch. Kuharap kakak ini suka. Dan kakak Efrain, sekarang ini aku lagi nulis novelku yang ketiga. Semoga cepat selesai lah. Doakan ya, aku tetap dapat inspirasi untuk menulis. Dan jangan lupa beli nanti kalau udah terbit lagi. Thank you Kak Efrain. Ada pertanyaan lagi. Dari Agnes Simanjuntak 16. Cara menghilangkan rasa bosan di saat sendiri, Kak. Ya lakukan hobimu. Ya itu aja sih. Kalau aku pas lagi bosan, aku bisa nyanyi, aku bisa nulis, atau aku suka jalan-jalan sebentar keliling rumah, atau pergi ke danau, atau kemanapun. Yang penting usir rasa bosan dengan melakukan apa yang kau sukai. Bahkan makan juga. Iya, kalau misalkan kamu bosan, kamu boleh makan sebanyak mungkin. Itu kalau aku. Dan pertanyaan berikutnya. Oh, ini tentang hati. Dari Basaria Nainggolan. Kak, jika sudah nyaman dengan seseorang, asik. Tapi dia malah pergi gitu aja, hilang kabar. Bucin. Gimana sih cara menyikapinya? Apakah kita harus terus-menerus menanyakannya atau kita harus lupa seakan-akan tidak terjadi apa-apa? Oh, pilihan bahasanya. Kalau seseorang udah nyaman sama kita tapi dia malah hilang tanpa kabar. Oh, kalau aku dalam situasi seperti itu aku bakalan ask him to talk. Aku meminta dia untuk bicara. Kalau misalkan dia udah nggak mau, aku nggak suka didiamin. Aku nggak suka seolah-olah cuma aku aja yang penting gitu. Ini kok jadi curhat ya. Tapi serius, kalau misalkan aku dalam situasi seperti ini, aku akan minta pasangan itu atau orang itu bicara denganku. Kalau dia memang nggak mau melanjutkan lagi, ya sudah, break up. Itu yang terpenting. Masih banyak hal yang harus dikerjakan, bukan tentang cinta-cinta dan menunggu orang yang nggak pasti. Ya kan, Pak? Ya. Dari Maria Elfrida Wati Situmorang. Kak, kakak itu selalu terlihat bahagia, ramah. Aku penasaran apa sih yang menjadi pegangan kakak dalam hidup kakak? Apakah aku selalu terlihat bahagia? No, ada lubang yang begitu besar di sini. Di sini. Aku juga orang yang terluka parah di hati. Yeah. Tapi ya, you know, kenapa juga aku harus menunjukkan kesedihanku kepada orang lain? Karena semua orang, rata-rata orang tidak akan peduli juga gitu. So, you must be strong. Dan kalau ramah, aku memang selalu ramah sama orang-orang. Tapi aku lebih ramah sama orang tua dan anak-anak. Kalau orang-orang yang seumuranku biasanya aku juga pendiam sih. Tapi aku tetap senyum. Oke? Itu dia. Oh, ini ada pertanyaan dari mantan murid aku. Namanya Evan Panjaitan 15. Miss, manuku joau. Wah, berbahasa bata ibana dan berbahasa Inggris biasa ya. Bah, Buat sedang mengajar BMIS di SMP Putri Cahaya masih holau ina. Oh, kalau udah ngomongin SMP Putri Cahaya, aku benar-benar I miss that school very much. Aku rindu sekali sama sekolah itu. Aku pengen balik ke sana, jumpa teman-temanku, jumpa rekan guru, jumpa anak-anak yang mungkin sekarang udah tamat waktu aku masih ngajar di situ. Untuk Evan, alasan kenapa Miss nggak ngajar di situ lagi adalah dulu waktu tahun 2000 berapa ya Miss berhenti? Tahun berapa? 2018. Tahun 2018 Miss berhenti karena kebetulan katanya di kurikulum 2013 pelajaran mulok itu dihapuskan. Jadi kan waktu itu Miss ngajari conversation aja, jadi terpaksa deh Miss harus berpikir untuk membuka usaha sendiri. Makanya Miss masih tetap ngajar dan buka tempat les di Tigarunggo. Gitu dia. Aku akan selalu merindukanmu, Nak. Rajin-rajinlah belajar ya, anakku. Apalagi? Yohan Masol 15. Kak, kalau kita di fase belum niat pacaran tapi pengen ada pacar, maksudnya belum niat pacaran tapi pengen ada pacar. Ini pertanyaannya gimana? Skip ya. Fase dalam artian fase itu di skala umur yang belum bisa pacaran tapi dia niat punya pacar. Aduh, aku nggak ngerti tentang pacar. Maksudnya umurnya belum bisa pacaran, tapi dia udah pengen pacaran. Aku tanya. Berarti ada di skala umur loh. Oke. Mungkin dia mungkin SMA atau SMP nih. Ah. Tapi dia niat punya pacar.
Oke, sebagai orang dewasa. Asik. Adekku tersayang, ini masih kelas berapa sih kamu? Ya nampaknya masih muda banget. Oke sayang, begini. Setelah usia aku 26 tahun, aku merasa kalau punya pacar itu harus ada tujuannya. Waktu masih kecil, untuk apa punya pacar gitu? Bukannya malah sakit kepala gitu ya. Lalu untuk apa sih pacaran? Pacaran biar bisa, kayaknya orang dewasa pacaran biar lebih serius. Kalau anak SMP, anak SMA pacaran untuk apa coba? Untuk membuat motivasi belajar? Aku nggak yakin. Soalnya nanti kamu megang handphone terus, asik-asik nunggu chatan dia, jadi bucin lagi, jadi baper lagi, siap baper ditinggal pula. Pokoknya nggak usah pacaran lagi lah. Pacaranlah ketika kamu siap, itu aja. Siap patah hati, siap disayangi, siap untuk segalanya. Jadi pacaranlah ketika kamu siap, bukan ketika kamu kesepian. Itu sih pesan dari seorang jomblo seperti aku ya. Jangan kabur apa. Oke. Ini pertanyaan dari, aduh guys. Ini pertanyaan dari kakak Rajumi Songket. Oh berarti kalau mau beli Songket ini ke kakak Rajumi ya. Nanti kita tag namanya. Sekalian endorse. Kak Rajumi Songket, dia bertanya harapan 5 tahun kakak ke depan. 5 tahun. I am 20, I'm 26. Berarti aku udah umur 31 tahun. Oh dewa. Aku berharap ketika usia aku 31 tahun aku sudah, musikku sudah sangat terkenal. Oh, aku masih berharap musik, bukan menikah dulu ya kan. Harapanku, aku berharap novelku terbit, lagu-laguku dikenal, dan aku mungkin sudah menikah. Itu saja harapanku. Menikah. Menikah dengan siapa? I don't know. Oke, buset, ini panjang sekali. Hilda Sinaga 98. Halo Miss Molmol, I want to ask you something. This is about, tapi pertanyaanku beranak cucu. Maaf ya kak, katanya. Oh panjang sekali. Kak, pernah gak sih suka sama cowok yang umurnya di bawah umur kakak? Pernah. Tapi gak jauh-jauh banget di bawah umur aku, cuma 3 bulan. Itu loh Pak yang setelah putus dari siapa itu? Aku yang Margasitorus itu. Ya, you know kan? Ya, pernah. Ya kan, itu pertanyaanmu yang pertama. Tapi awalnya kakak enggak tahu itu karena penampilannya dewasa, tapi bukan tua. Wow. Dan apa yang kakak lakukan ketika kakak tahu kalau ternyata dia udah adikan? Oh, ini aku enggak usah baca selesai, tapi aku udah tahu. Ini maksudnya, kalau aku jadi kamu, sebenarnya usia itu tidak menentukan kedewasaan seseorang. Asik. Bisa saja waktu aku pacaran sama orang yang Margasitorus kemarin itu, dia 3 bulan, di bawah aku dia lebih dewasa dari aku. Jadi terima aja deh, kalau misalkan kamu suka, dia juga suka. Terima aja, gak apa-apa. Tidak salah kok menyukai. Ya itu aja. Itu untuk jawaban untuk Hilda Sinaga 98. Oke, itu dia untuk sesi pertama. Karena pertanyaannya banyak menumpuk, jadi kita bagi-bagi. Dan untuk kamu yang pertanyaannya udah aku jawab, kalau masih belum puas sama jawabannya, boleh DM aku di Instagram. Aku akan berusaha membalas pesan-pesan dari kalian. I love you everyone. Love you all.